Bapak dan Ibu, pertama dan yang utama adalah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada Nabi besar dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak-bapak, seluruh pimpinan cabang dan pantai Muhammadiyah di Kota Surakarta, juga takmir Masjid Muhammadiyah di Kota Surakarta, pimpinan LPJRPM Kota Solo dan Mas Gunawan, kemudian pimpinan Majelis Taklim sekaligus PJR Kiai Sukidi, Pak Menduli, Pak Asari. Harusnya ini yang buka Pak Asari ini karena supervisornya Pak Asari. Tapi kan diminta Anwar mewakili beliau bisa menizin mewakili di PDR pada kesempatan kali ini. Sekaligus nanti mewakili Pak Dahlan, karena Pak Dahlan kebetulan juga ada agenda yang lain. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya sekaligus menyampaikan sedikit tentang pemberdayaan masjid, ranting, cabang sebagai basis pembinaan umat. Ini ada pesan dari Kiai Yunus Anis yang ini sudah disampaikan lama sekali pada tahun 1928 di Almanah Muhammadiyah. Ini kalau kita renungkan luar biasa. Pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu visioner. Coba apa yang beliau ungkapkan? Beliau menyampaikan, apabila ada desa yang aman, masjid dan langgarnya yang bersih lagi besar, serta pengajiannya yang teratur, sedang penduduk di situ selalu membicarakan hal keislaman, tentulah dapat dipastikan bahwa di situ ada gerombolan Muhammadiyah. Dulu memang nyebutnya gerombolan, memang disebutnya gerombolan. Kalau sekarang gerombolan konotasinya negatif. Gerombolan Muhammadiyah dan perbuatan dari usaha. Ini pesan dari Yunus Anis pada tahun 1928. Luar biasa. Muhammadiyah di Kota Solo itu berdiri pertama kali di tahun 1926. Kita betul-betul dari berbagai bacaan yang kita baca dan dari informasi-informasi yang kami begitu luar biasa, semangat sekali. Sehingga kita generasi sekarang ini mempunyai tugas yang tidak ringan untuk melanjutkan dakwah, Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, apakah kita bisa kemudian mewujudkan apa yang disampaikan Kiai Yunus Anis ini? Bahwa di masjid di mana kita berada, di desa di mana kita berada, kalau kita kelurahan di Solo, kelurahan kita berada, ataupun di kecamatan kita berada, kita mewarnai dalam Islam. Oleh karena itu, hadirin, tentu kita ini di Muhammadiyah sesuai dengan hasil muktamar ke-48 dan itu diputuskan di Bekasi untuk semakin menunjukkan bahwa ini loh Muhammadiyah. Maka ada satu keputusan dari Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang kita kenal dengan Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan. Pada Risalah Islam Berkemajuan ini dirumuskan ada 5 karakteristik Islam Berkemajuan. Al-Islam Al-Taqaddum Al-Fasaisu Al-Khomsu. Ada 5 karakteristik. Jadi orang Islam, orang Muhammadiyah dimanapun berada, kalau menunjukkan 5
karakteristik ini, maka akan bisa membawa Islam, akan bisa membawa kemajuan dari umat Islam di mana dia. Jadi Islam dan umat Islamnya pun maju. Apa karakteristik Islam berkemajuan? Yang pertama adalah al-mabni ala tauhid. Tauhid itu fondasinya. Itu kenal. Kita kenal di situ. Maka dakwah Muhammadiyah dia dituntutkan akidahnya, ya, tauhidnya harus orang Muhammadiyah akidahnya itu Muhammadiyah melu-melu masak sajen. Ini al-mabni ala tauhid. Yang kedua adalah rujuk ila Quran wa sunnah al-maqbulah. Orang-orang Muhammadiyah ketika dakwah ataupun hal ikhwal apapun terkait dengan urusan agama kita rujuknya kepada Quran dan Sunnah. Ada amalan-amalan ibadah atau ada urusan-urusan agama yang tidak rujuk pada Quran dan Sunnah, kita tidak bisa mengikuti. Kalau kita kemudian ada kelompok umat golongan lain yang melakukan, kita cukup dengan menghargainya. Maka karakteristik Islam berkemajuan tetap wujudnya adalah pada Quran wa sunnah al-maqbulah. Yang ketiga adalah ihya al-istihad wa tajdid. Orang Muhammadiyah itu menghidupkan tajdid dan menghidupkan istihad. Tajdid kita pahami bersama. Tajdid itu adalah bagaimana kemudian kita melakukan purifikasi dalam hal akidah dan ibadah dan dinamisasi dalam hal muamalah dunia. Jadi orang Muhammadiyah yang nggak boleh ketinggalan. Kita punya sekolah, sekolahnya harus maju. Harus maju. Kita punya rumah sakitnya harus maju. Kita punya amal usaha yang lain, ya harus maju, harus bisa berkompetisi. Ya, termasuk misalkan kita mengelola masjid kita pun juga harus maju. Jangan sampai kemudian masjid kita itu kemudian banyak yang ya jamaahnya sedikit. Ya, harus kita maju. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanyan al-wasatiyah. Orang Muhammadiyah itu wasatiyah, tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Berpegang pada prinsip tapi punya pandangan yang luas dan punya pandangan yang luas tapi punya sikap yang luas. Itu orang Muhammadiyah. Jadi ada perbedaan yang kita bisa memaklumi. Ya, misalkan awal poso, awal kemudian lebaran beda. Kita bisa memahami, memang metode itu beda. Kita bisa memahami. Tapi kemudian kita punya prinsip bahwa Muhammadiyah dengan prinsip bagaimana kemudian kita bertahan. Kemudian yang berikutnya adalah tahqiq rahmatan lil alamin. Jadi apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk buah rahmat bagi semesta alam. Apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini pesan dari Dahlan. Pesan yang sederhana, tetapi juga mendalam. Dan dia Yayasan Kemajuan. Lah ojo kesel-kesel anggone nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, simpelnya adalah kita ini jangan lelah untuk berbuat baik. Jangan lelah untuk kemudian kita ini berikhtiar dalam membawa kemajuan bagi Islam dan umat Islam, dan jangan merasa lelah kemudian kita berjuang di persyarikatan Muhammadiyah. Maka insya Allah inilah yang ditanamkan kepada kita semua untuk berjuang dan dakwah Islam melalui Muhammadiyah. Hadirin rahimakumullah. Ya, istiqomah itu memang
tuntutan bagi kita semua. Bagaimana kita berusaha untuk konsisten berjuang di atas jalan kebenaran ini. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30 dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau kita ini sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka dikatakan malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah. Wa abshiru, kita ini diberikan kabar gembira. Ya, apa kabar gembiranya? Yaitu bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepada. Maka insya Allah ketika kita istiqomah berjuang di atas dakwah Islam melalui Muhammadiyah ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita semua surga. Maka kalau di mukadimah Muhammadiyah itu kan pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah itu kan ya, buktikan kita ini dihantarkan ke depan pintu surga jalan kita. Tapi baru sampai depannya ya. Kalau mau masuk ya kita tusuk-tusuk begini. Ada tusuk-tusuk. Oleh karena itu mari kita mencoba untuk beristiqomah. Untuk beristiqomah. Ya, untuk istiqomah ini ternyata godaan juga kadang di terasa kesel, kadang di godaan yang lain, ikut pengajian yang lainnya ada itu, ya, godaan seperti itu. Mari kita mencoba untuk beristiqomah berjuang melalui Muhammadiyah. Kalau di Quran surat Jin ayat 16 dikatakan wa alla istaqom ala tariqati asbainahu ma'an huda. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, di atas jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Artinya kita diberikan kecukupan apapun, termasuk kecukupan rezeki. Maka insya Allah kita meyakini melalui jalan dakwah ini, insya Allah kita akan bisa memajukan Islam, memajukan umat Islam, dan tentu kita juga akan mencukupkan diri kita atas berbagai keperluan yang kita punya. Maka hadirin rahimahullah, kembali pada topik pagi hari ini. Kita ini di Muhammadiyah ini, ya memang sebagai sebuah organisasi, pusatnya Muhammadiyah itu di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya kan namanya pimpinan pusat itu. Sebagai organisasi, pusatnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi tadi yang disampaikan sebagai suatu gerakan Islam. Kalau Muhammadiyah kan gerakan dakwah Islam, ya kan? Amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan dakwah Islam, tasdid amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu kan Muhammadiyah. Maka sebagai gerakan, ya, sebagai gerakan Islam, pusat Muhammadiyah itu, pusatnya Muhammadiyah yang sesungguhnya itu ada di cabang, rantai, dan masjid. Itu pusatnya. Sebagai gerakan. Oh, kalau nggak ada grassroots, yang grassroots itu ada di rantai, di cabang, di masjid. Sebagai gerakan, mungkin kita sudah tidak akan. Tetapi kalau masjid, rantai, dan cabang itu kuat, luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, apabila cabang, rantai, dan masjid itu mati,
atau tidak hidup, ya, maka sesungguhnya ya, gerakan Muhammadiyah itu sudah mati. Meskipun PP, PWM, dan PDM masih hidup, ya, meskipun masih hidup PP, PWM, dan PDM, tapi sesungguhnya sebagai gerakan sudah mati. Kalau cabang, rantai, dan masjidnya mati. Ini sebagai motivasi kita semua. Monggo ini kita juga hidupkan. Mengapa cabang, rantai, dan masjid itu begitu penting? Karena yang pertama, ya, cabang, rantai, dan masjid itu merupakan ujung tombak dalam rekrutmen dan kaderisasi. Ujung tombaknya cabang, rantai, dan masjid. Yang kedua, cabang, rantai, dan masjid itu juga merupakan ujung tombak dakwah keagamaan. Ujung tombak. Yang ketiga, cabang, rantai, dan masjid itu juga merupakan ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi Islam maupun organisasi sosial yang lain. Kalau yang ke atas itu kan simbol, tapi realnya yang menjalankan yang kita. Kemudian yang berikutnya adalah cabang, ranting, dan masjid itu adalah duta persyarikatan Muhammadiyah. Maka Bapak dan Ibu, ya, semua yang berada di masjid, ranting, dan cabang Muhammadiyah, tunjukkan kita adalah duta Muhammadiyah. Jangan sampai dia misalnya bahwa Muhammadiyah, ini kok apa yang Bapak dan Ibu kita semuanya adalah duta. Muhammadiyah, orang sebutnya masjid. Karena masjid itu udah, udut. Misalnya, enggak saja. Orang dia tunjukkan abidaya dan ibadah apa ya, Quran sunnahnya menguasai, itu Muhammadiyah. Ya. Yang berikutnya adalah cabang, ranting, dan masjid ujung tombak dalam membela kepentingan umat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini mengapa cabang, ranting, dan masjid Muhammadiyah itu begitu penting dalam dakwah kita, dalam perspektif relasi sosial dengan masyarakat sekitar kita. Bapak dan Ibu, ini data yang kita punya, ya, cabang di seluruh Indonesia, dari seluruh kecamatan yang ada, kita itu baru 55,6%. Ya. Jadi kita itu baru mempunyai 3.947 cabang dari 7.100 kecamatan di seluruh Indonesia. Kemudian rantingnya, itu kita baru ada 17,9%. Jadi masih sedikit jumlah rantingnya. Ya. Jadi dari jumlah desa 81.935, jumlah ranting kita ada 14.670. Kalau di Solo jumlah rantingnya sudah lebih banyak daripada kelurahannya, jumlah cabangnya lebih banyak daripada kecamatannya. Itu di Solo. Oke, di Solo. Tapi ini profil seluruh Indonesia. Ya. Kita lihat, ya, ini adalah Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah itu jumlah PCM-nya itu ada 575 dari 573 kecamatan. Jadi sudah lebih dari 100%. Tapi ada juga kecamatan yang belum ada PCM-nya itu ada. Karena ada cabang yang punya ada kecamatan yang cabangnya lebih dari 5. Nah, Solo itu kan kecamatan yang ada 5. Tapi kita cabang punya 7. Jumlah ranting di Jawa Tengah itu ada 4.243 dari jumlah desa sejumlah 8.558 dari sekitar 49,6%. Nah, ini kota Solo, data kota Solo, jumlah PCM-nya ada 7 dari 5 kecamatan. Ya. Kemudian ini semuanya aktif di entry data 100%. Kemudian jumlah rantingnya ada 61 dari 51 kelurahan.
dan semuanya entry data. Tapi kalau kita lihat datanya nih, kalau cabangnya kita udah bagus, skor kita tuh nilainya semua sudah di atas 8. Ya, jadi 100% hijau cabangnya. Tepuk tangan kalau aku bisa. Nah, tapi kalau kita masuk ke rantingnya, ini ada satu ranting yang merah. Saya nggak perlu sebut namanya, saya tahu namanya tapi nggak perlu saya sampaikan. Mestinya Mas Gunawan sadar buka, sadar, gitu. Kemudian yang kurang aktif itu ada 36, 59%. Ini skornya di bawah 7. Yang hijau skornya di atas 8 itu ada 39,3%, ada 24 ranting. Itu data yang kita punya. Kalau Bapak dan Ibu yang masih kuning-kuning, apalagi yang merah, monggo, bukan apa-apa. Mari secara otentik kita gerakkan betul dakwah Muhammadiyah di ranting masing-masing. Insya Allah aktif saja. Ada kegiatan kajian rutin, ada rapat rutin, ya, itu sudah jadi hijau kok. Sudah jadi hijau. Nah ini yang masih kuning, yang masih merah, itu kemungkinan, rapatnya berkala. Kala-kala ada, kala-kala enggak, sering enggaknya. Pengurusnya tidak berdomisili. Atau pengurusnya mungkin tidak domisili di situ sehingga enggak jelas. Nah, monggo ini nanti kaitannya dengan apa yang kami sampaikan berikutnya. Bapak dan Ibu, ini kami melakukan survei. Ini kami melakukan survei di Jawa Tengah. Sebetulnya datanya kalau kita zoom Solo ada, tapi saya nggak sempat untuk mengekstrak. Tingkat kepuasan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, terkait dengan apa yang kita kerjakan di Muhammadiyah. Itu kalau di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, dan ekonomi, memang yang paling rendah itu nilainya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Bidang-bidang lain itu nilainya sudah lumayan. Pendidikan sudah tinggi, sudah 3,4, ini skala 5 semua. Bidang sosial juga 3,4, kesehatan 3,4, dakwah ini 3,3. Ya. Di bidang ekonomi 2,9. Tapi coba kita lihat tingkat kebutuhannya. Tingkat kebutuhannya paling tinggi. Paling tinggi tingkat kebutuhan umat terhadap Muhammadiyah itu adalah dalam hal dakwah. Dalam hal dakwah. Sehingga yang ngapunten ada gap yang tinggi antara tingkat kebutuhan umat di bidang dakwah dengan capaian kepuasan di bidang dakwah. Itu gapnya masih tinggi, Ustaz Sukidi yang ditakdir nanti. Ini Jawa Tengah ya Pak Kidi, Pak Kiai Ahmad Sukidi. Ya. Nah ini tantangan kita, Bapak dan Ibu. Ini tantangan kita. Bagaimana sekali lagi kita menggerakkan masjid, ranting dan cabang untuk memperkuat dakwah, juga untuk memperkuat usaha-usaha kita di bidangnya. Nah Bapak dan Ibu, maka kalau yang masih merah, masih kuning, masih hijau, itu perlu pendekatan strateginya. Nanti mungkin Mas Dodi akan menyampaikan. Kami ingin menambahkan sedikit. Salah satunya adalah ya kalau masih merah, itu memang harus ada upaya untuk pemberdayaan, antara lain adalah gerakan jamaah dakwah jamaah. Gerakan jamaah dakwah jamaah harus kita lakukan. Nah nanti gerakan jamaah dakwah jamaah apa nanti kami sampaikan berikutnya. Nah Bapak dan Ibu, ada 6 aspek menuju cabang, ranting dan masjid yang unggul, kuat dan unggul. Apa aspeknya? Yaitu yang pertama pembinaan jamaah. Monggo Bapak dan Ibu, pembinaan jamaah di masjid, ranting, cabang kita upayakan, kita wujudkan kemampuan masjidnya, baik di jamaah, kegiatan maupun dananya, kemudian pengajian rutin, hal balik Muhammadiyah, juga kita hidupkan DJ. Beberapa waktu yang lalu saya ke Sragen, yang berkunjung ke Sragen, di sana itu luar biasa, berkembangnya baik. Jadi ada masjid Bapak Ibu, yang masjid itu begitu makmurnya, bukan apalahnya, itu masjid di pinggir-pinggirnya.
Begitu makmurnya. Kenapa? Karena ditopang dengan kajian-kajian GJ-GJ yang berjalan di sekitar masjid. Itu luar biasa. Jadi ada tokoh Muhammadiyah di situ, kemudian dia mengimpun beberapa keluarga untuk ada kajian itu. Dan itu ada beberapa kelompok haji. Yang kedua adalah tentu kalau kita mencatat langit dan masjid itu unggul, dia kepemimpinan organisasi dan manajemennya sebaik. Kemudian ada aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial keumatan. Ada aum yang unggul. Nah ini masalahnya. Kemudian kalau aum unggul ini yang kalau sekarang ini merintis baru gitu ya, wah itu struggling gitu. Ya, kita perlu usaha yang ekstra. Maka kemudian bagaimana aum yang sekarang sudah kita punyai itu untuk kemudian bisa menjadi aum yang dulu. Saya yakin di semacam bank di kota Solo semua ada aumnya. Bagaimana kemudian menjadi umumnya? Kemudian kaderisasi dan partisipasi AFN. Maka nanti MPKSDI juga diminta untuk bisa. Salah satunya adalah memang kalau mau unggul kaderisasi harus jalan. Ini kaderisasi harus jalan. Kemudian ada pengaruh penguasaan terhadap media sosial. Ya, maka tadi ada keterlibatan ekonomi pada rasa kali ini. Nah ini luar biasa. Maka kalau ini semua berjalan bersinergi, insya Allah akan bisa memperkuat keunggulan kita, memperkuat keunggulan cabang praktek dan masjid Muhammadiyah. Bapak dan Ibu ini isi AGCR karena waktu terbatas saya percepat. Jadi di sini target nasional harapan kita adalah 60% dari kecamatan di Indonesia ini berdiri cabang Muhammadiyah dan 40% ya, dari jumlah desa seluruh Indonesia itu berdiri. Kalau cabangnya mungkin tercapai Bapak dan Ibu, karena sudah 56%. Kalau rantingnya ini berat, karena kita baru 18%. Menuju 40% itu berarti masih kurang 22% dari 81 itu. Tapi kalau di Solo kan sudah. Nah, kemudian ya, misi yang lain menambah jumlah cabang ranting, kemudian mengelola dan menggerakkan aum untuk memiliki program dan aktif mengembangkan cabang ranting dan memakmurkan masjid. Kemudian saya skip aja langsung bagian yang terakhir, ya. Bagaimana kemudian kita menambah jumlah anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Itu misi LPCR PM. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Azhari, orientasi di PWR Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan itu bagaimana kita memperkuat jamaah, memperkuat jamiah, dan memperkuat jariah. Jamaah itu yang tadi termasuk salah satunya adalah bagaimana memperkuat anggota dan simpatisan Muhammadiyah, jamiah memperkuat sistem tata kelola Muhammadiyah, dan jariah bagaimana kita memperkuat amal usaha Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sedikit introspeksi. Ini yang kedua ini ya.